Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita semua rindu untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saluran untuk bagi kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau yang telah mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Engkau yang telah melayakan kami saat ini Tuhan. Sehingga kami saat ini bisa berdiri di tempat ini, bisa ada di tempat ini. Itu karena kemurahan dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada saat ini. Engkau melawat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami. Amin. Apapun masalah dalam kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan dan Engkau yang mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang benar-benar sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mau melayakan kami, Engkau mau memanggil kami, mau memakai kami sebagai berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami saat ini untuk lebih masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, untuk bersorak-sorai membesarkan nama-Mu. Ajari kami untuk senantiasa sungguh-sungguh dalam mencari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini mulai dari pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Kok lemes? Bagaimana kabarnya? Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku.
Mari kita sama-sama teriakan kata haleluya 3 kali. Bisa? Siap? 1, 2, 3. Haleluya! Haleluya! Haleluya. Kurang kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, menyatakan kebaikan bagiku. Mulai dari awal. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
Bapa, percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Katakan Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, menyatakan kebaikan bagiku. Shikianana ya la 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 la. Sianana ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikianana ya la 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 la. Shikianana ya la 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 la. Ianana ya la 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 la. Shianana ya la 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 la. Haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Shikianana ya la 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 la. Shikianana ya la 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 la. Shikianana la 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 la. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun kami nggak mau mengerti Tuhan, kami sering bersungut-sungut, kami sering mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi Engkau dengan sabar tetap mengajari kami untuk senantiasa setia menantikan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan, untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pada akhirnya nanti pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kami juga, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapa. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang telah Engkau percayai. Urapi beliau, pakai beliau menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan biarlah apa yang beliau sampaikan, itu semua keluar daripada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Dan ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami nantinya kami dapat menjadi suratan Kristus yang tertulis, yang dapat dibaca oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu yang hidup, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kami persilakan Bapak Pendeta Roy Yeremia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Semuanya baik-baik. Sehat-sehat. Ya, saya
mengucap syukur bahwa dalam segala perkara Tuhan mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan all things work together. Yang baik dan yang tidak baik bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya dalam keadaan yang tidak baik sekalipun kita ini sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan, kita beribadah online kurang lebih 1 tahun, Pak ya. Kita beribadah online kurang lebih 1 tahun, dan saya kebagian membagikan berkat yang tahun 2020 bulan November, lalu tahun 2020 bulan November, lalu yang terakhir adalah April tahun 2021. Nah, di situ saya mengajarkan bahwa kita ini bukan diciptakan atas kemauan kita, tetapi kita diciptakan atas kehendak Tuhan. Kita diciptakan atas inisiatif Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Ia menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah. Amin. Dan dalam firman yang disampaikan pada bulan November tahun 2020, saya sampaikan bahwa kita ini diciptakan segambar. Konsepnya adalah konsepnya Allah. Konsepnya adalah rancangannya adalah rancangan Allah. Sehingga kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, nanti di rumah, tidak usah sekarang. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan meletakkan manusia di dalam Taman Eden, maka dikatakan Allah melihatnya sungguh amat sangat baik. Sehingga kita harus sadar bahwa manusia itu diletakkan di Eden untuk mengelola Eden menjadi sempurna. Amin, saudara. Karena Eden tanpa manusia menjadi tidak sempurna. Itu sebabnya Tuhan meletakkan manusia di Eden. Bulan November tahun 2020 saya review sedikit. Kita belajar bahwa bukan Eden untuk manusia, tetapi manusia untuk Eden. Amin, saudara. Sehingga dalam pengajaran itu kita sadar bahwa bukan keluarga kita untuk seorang ayah atau seorang papa, bukan anak-anak untuk seorang mama, tetapi seorang mama dan papa untuk anak-anak. Seorang papa dan mama untuk keluarganya. Sehingga nggak ada perkataan, kalau saudara dan saya mengikuti pengajaran itu, tidak ada perkataan bahwa jangan bikin malu mama ya, jangan bikin malu papa ya. Karena anak itu tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat bapaknya mengerjakannya. Anak itu the best copy paster. Anak itu pencontoh paling baik. Sehingga dalam kehidupan kita harus sadar bahwa sebagai orang tua yang lahir duluan, kita ini punya tugas dari Tuhan. Apa? Mengelola Eden, mengelola keluarga kita, mengelola pekerjaan kita, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Dan bulan April tahun 2021 saya juga menyampaikan bahwa manusia bukan cuma serupa dengan gambar, tetapi serupa dengan rupa Allah. Yang artinya adalah bahwa manusia itu diperlengkapi dengan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Sehingga
ketika seseorang mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, maka dia seharusnya mengelola dengan pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan melalui kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai sini bisa nangkep ya? Sehingga seharusnya Eden itu dikelola dengan apa? Dengan apa yang Tuhan pikirkan dan kehadiran Tuhan di dalam Eden. Tetapi di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa sebab semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia sebenarnya bukan cuma kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia kehilangan hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Manusia kehilangan Allah di dalam hidupnya. Saya sempat jelaskan begini, ini debu tanah, lalu Allah menaruh nafas hidupnya, Allah menaruh nyawanya di dalam hidup manusia. Sehingga kalau saudara mau perhatikan bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah manusia hidup dikelola dengan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi karena dosa, maka manusia kehilangan hakikat ilahinya di dalam hidupnya. Amin saudara. Kalau hakikat ilahinya hilang, tinggal apa? Tinggal dagingnya, tinggal kehendak manusianya sendiri. Sehingga jangan heran ketika manusia belum berjumpa dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka manusia akan menjadi manusia yang egois, manusia yang menangnya sendiri, manusia yang benarnya sendiri, manusia yang tidak bisa menerima orang lain, manusia yang merasa bahwa hidupnya paling benar sendiri di dalam hidupnya. Amin saudara. Itu sebabnya hari-hari ini jangan heran ketika manusia tidak terhubung dengan Tuhan, maka yang dia pegang adalah hak asasi manusia, yaitu hidupnya kepingin menjadi pusat perhatian, tidak pernah merasa bersalah karena apapun yang dia kerjakan itu hak saya. Setuju tidak sama saya? Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan manusia? Amin saudara. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, begitu besar cintanya Allah kepada manusia, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Ini benar-benar inisiatif Allah, bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Bahwa melalui Yesus Kristuslah sebetulnya, dalam khotbah saya tanggal bulan April tahun 2021, manusia diperdamaikan dengan Allah. Amin saudara. Yang tadinya bertentangan dengan Allah, perutnya itu menjadi Tuhannya di dalam hidupnya. Aibnya, kemuliaannya adalah aibnya di dalam hidupnya. Itu yang menjadi kehidupannya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, Dia berikan anaknya buat saudara dan saya sebagai kasih karunia di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya kasih karunia yang menjadi bukti kasih Allah itu harus diresponi dengan baik, harus dikerjakan dengan baik. Di mana? Di gereja. Saya mau beritahu kepada saudara, gereja bukan tempat membuat orang sukses dalam bisnis. Gereja bukan membuat orang menjadi terkenal dalam segala perkara. Tetapi gereja adalah tempat membangun manusia Allah di dalam kehidupan manusia yang tadinya terpisah dengan Allah tetapi dipersatukan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau membawa saudara masuk ke dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Baru boleh dibaca. Galatia 2 ayat 20. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk berkomitmen, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mindset yang ada di dalam hidup kita seharusnya mengalami perubahan. Bahwa mulai sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya, maka hidup saya bukan saya lagi. Amin, saudara. Ada orang bilang gini, loh Pak, saya ini kok sulit ya Pak ya. Tidur aja sulit setengah mati Pak. Padahal saya itu sudah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Tetapi dia belum hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dia. Amin, saudara. Menjadi Kristen itu bukan persoalan saudara mengatakan bahwa aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Bukan itu saja. Tetapi saudara harus menaruh iman di dalam hidup saya, saudara dan saya, bahwa aku bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja, maka yang harus dibangun di dalam kehidupan jemaat di dalam gereja adalah menempatkan Kristus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga saya selalu katakan begini, saya kadang-kadang heran kenapa gereja hanya mengajarkan tentang bagaimana diberkati Tuhan, bagaimana mengatasi krisis. Saya mau beritahu sama saudara, krisis ini berlalu, masih ada krisis di belakang. There is another crisis. Jangan cuma berpikir bagaimana mengatasi krisis COVID ini. Dan seringkali kita bertanya gini, sampai kapan Pak COVID ini? Saya bisa mengatakan ini kenapa? Karena saya mengalami COVID. Saya bulan Juni, saya mengalami COVID. Positif COVID. Saya, istri saya, dan anak saya. Hari pertama saya begitu ketakutan. Kenapa? Karena saya ke Premier ditolak karena penuh. Saya ke Rumah Sakit Airlangga ditolak karena penuh. Lalu saya direkomendasikan untuk pergi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi saya sempat diberitahu. Tapi saya mau info kepada Bapak karena di Dr. Sutomo masih waiting list 680 orang. Saya berpikir begini, wah ini sendok parkiran aku. Geledak di parkiran nyamuk wakai sembarang was. Ya toh, lalu saya cerita sama istri saya bilang sama saya, pulang aja. Saudara, waktu pulang itu saya mengalami ketakutan. Sampai malam ketika saya mau tidur, saya tidak bisa tidur. Dan istri saya ngajak saya bicara, istri saya bicara ke kanan, saya ke kiri, istri saya ke kanan. Istri saya bilang, kamu ini halu, dia bilang gitu. Ya, mungkin. Tapi keesokan harinya ketika saya ambil gitar saya dan saya mengatakan kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Saudara, saya merasakan damai sejahtera yang diberikan Tuhan di dalam hidup saya. Kenapa? Karena pengharapan saya bukan lagi kepada rumah sakit, kepada dokter, tetapi pengharapan saya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya tahu melalui pengharapan saya bahwa detik saya kehilangan nafas saya ada di dalam pangkuan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketakutan itu hilang. Yang ada adalah cuman
nggak bisa makan nggak bisa masuk, jalan nggak bisa. Dan yang membuat saya sekalipun saturasi saya 84 dan tidak sesak nafas adalah damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Allah di dalam kehidupan setiap orang yang hidupnya bergaul dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Saturasi saya 84, tapi saya tidak sedikit pun pakai oksigen. Sampai akhirnya hari ke-14 saya sudah selesai. Dan puji nama Tuhan, saya masih berdiri di sini. Sekalipun ya sedikit agak kurusan, tidak kayak dulu. Dulu jemblung gini. Tetapi saya percaya bahwa kehidupan seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup saudara dan saya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup saudara, maka sebenarnya yang berkuasa dan memegang kendali atas hidup saudara bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Saudara perhatikan kata-kata Paulus, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup dengan menaruh iman di dalam siapa? Anak Allah. Amin, saudara. Sehingga dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara dan saya memahami apa yang diinginkan Tuhan, ketika dia memberikan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya, bukan dipakai buat gagah-gagahan. Yang seolah-olah bahwa Tuhan Yesus itu yang kasih makan saya. Saya sangat terinspirasi dengan seseorang yang berkata begini. Waktu dia keluar dari narkoba, dia katakan hanya karena Tuhan Yesus saja saya dimerdekakan dari narkoba. Tetapi beberapa bulan kemudian, sekalipun dia sudah keliling kemana saja untuk bersaksi bahwa dia dimerdekakan dari narkoba, tetapi dia melihat ada orang yang tidak kenal Kristus, tetapi juga dimerdekakan dari narkoba. Benar nggak? Saya punya rumah ini hanya karena Tuhan saja. Ada orang yang tidak punya Tuhan, rumahnya lebih gede dari rumah kita. Amin, saudara. Tetapi yang paling hakiki di dalam kekristenan kita itu adalah kita mengenal Yesus Kristus dan membawa Yesus Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Hidup di dalam Yesus Kristus yang membawa saudara dan saya bukan hanya menikmati kehidupan yang baik, tetapi saudara dan saya mempunyai jaminan di dalam kerajaan sorga karena keselamatan kekal yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Sehingga dalam pemahaman kekristenan kita nggak punya pemahaman yang terlalu cetek. Dari mana kamu menikmati kasih karunia, Pak? Ditraktir orang makan rawon. Makan rawon kasih karunia. Terlalu dangkal. Karena kasih karunia itu dianugerahkan dengan apa? Dengan darah. Halo, just for rawon? Nggak dong. Terlalu dangkal. Bahwa pemulihan yang dikerjakan oleh Allah, kita yang seharusnya binasa tetapi diperbaharui melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang menjadi makna penting di dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam hidup saudara dan saya, kita itu tidak pernah terlepas dengan segala perkara itu dikaitkan dengan persoalan yang namanya kekekalan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika saudara harus mengambil keputusan di dalam perusahaan, saudara harus mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari saudara, di dalam keputusan-keputusan saudara untuk makan dan lain-lain, itu semuanya harus dikaitkan dengan kekekalan yang datangnya dari Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saya sangat senang sekali
belajar kehidupan itu kehidupannya Rasul Paulus. Coba saudara baca di dalam Efesus pasal 3 ayat yang pertama. Bisa ditayangkan? Efesus pasal 3 ayat yang pertama, nanti setelah itu Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia selalu mengaitkannya dengan apa? Dengan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Mau datang COVID pun harus dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan. Harus dikaitkan dengan yang namanya kekekalan di dalam hidup saudara dan saya. Coba lihat pasal 4 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berperdana dengan panggilan itu. Amin, saudara. Semuanya itu dikaitkan dengan persoalan kekekalan. Sehingga sekalipun COVID ini muncul, membuat persoalan-persoalan keuangan kita menjadi amburadul secara otomatis, sekalipun tidak dikehendaki, sekalipun bekerja keras kita, sekalipun kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi keadaan ini makin lama makin memburuk. Percayalah bahwa di dalam kekekalan Allah sedang merencanakan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk melihat kehidupan Rasul Paulus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 16, mulai ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama ya, sampai seterusnya. 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Terus setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. 21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Terus setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Terus sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Terus akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28 penting. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara, dalam kisah ini, saudara perhatikan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Paulus diganggu seorang perempuan tukang tenung. Yang pada akhirnya perempuan tukang tenung ini
membawa Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Paulus dan Silas mengalami interupsi di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ini diadili? Artinya bukan diadili. Ketika Paulus dan Silas ini dibawa ke dalam penjara, masuk ke dalam penjara. Sekali lagi dikatakan lalu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi. Saudara, dalam terjemahan Webster English Bible itu ditulis singing hymn. Singing hymn itu adalah mengajar dengan puji-pujian. Jadi ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, yang Paulus dan Silas lakukan itu bukan apa yang dia pikirkan, tetapi apa yang dia hidupi. Amin, saudara. Dia katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan di dalam mindsetnya, kita buka kembali di dalam ayat di Efesus pasal 3 ayat yang pertama. Di dalam mindsetnya dia berkata begini. Efesus 3 ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mindsetnya Paulus itu adalah mindset yang seperti ini, yang mengatakan bahwa sekalipun aku dipenjara, tetapi dipenjara oleh karena Kristus, dia nggak ada masalah. Amin, saudara. Sehingga kalau saudara melihat apa yang dia lakukan, dia kemudian berdoa dan mengajar dengan pujian. Ini adalah bentuk manifestasi dari mindset yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi ini berasal dari iman kepada siapa? Anak Allah. Ini mindsetnya. Sehingga perhatikan, kita kembali ke kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 kalau nggak salah. Perhatikan ayat yang ke-25. Bisa? Ya, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain apa? Dengar. Itu sebabnya dikatakan ketika kepala penjara mau bunuh diri, Paulus ngomong, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Kenapa mereka tidak lari? Selain Paulus dan Silas, kenapa mereka tidak lari? Mereka yang tadinya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dipenjarakan dengan berbagai macam kriminalitas yang mereka lakukan, tetapi melalui gempa bumi yang terjadi, sendi-sendi pintu penjara terbuka, mereka nggak lari juga. Mereka ada bersama-sama dengan Rasul Paulus dan Silas. Karena di dalam penjara, Paulus mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, yaitu melakukan pengajaran di dalam penjara. Amin, saudara. Saya nggak sepakat dengan khotbah yang mengatakan karena doanya Rasul Paulus kemudian terjadi gempa bumi. Karena kata-kata, perkataannya bukan maka, tapi suddenly, tiba-tiba. Gempa bumi itu tidak ada hubungannya dengan doanya Paulus dan Silas. Tetapi yang menjadi penting hubungannya antara apa yang diimani Rasul Paulus dan Silas adalah ketika mereka mengerjakan apa yang dikehendaki Allah,
yang dibangun oleh Paulus dan Silas itu melalui persekutuannya dengan Allah di dalam firman. Amin saudara. Sehingga Paulus pun berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang membuat Paulus dan Silas tidak mengerjakan apa yang diinginkan dirinya, tetapi Paulus dan Silas hanya mengerjakan apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupannya. Amin saudara. Saya perhatikan baik-baik. Kalau Paulus dan Silas lari, padahal Paulus dan Silas ini adalah the top orang yang ditaruh di maksimum security prison, ditaruh di tengah-tengah penjara supaya bisa diawasi. Istilahnya ini orang yang paling penting yang tidak boleh dibiarkan, harus diperhatikan supaya enggak lari dan mempengaruhi yang lain. Tetapi perhatikan baik-baik, justru orang penjara itu enggak lari. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan dengan tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya pencipta kita. Tujuannya Allah kita. Saudara jadi papahnya anak saudara. Itu bukan asal jadi, tapi dengan tujuan. Amin saudara. Saudara punya anak-anak perempuan saudara, itu juga bukan asal jadi, tapi dengan tujuan Allah. Sehingga dalam hidup ini, untuk meresponi apa yang harus kita hadapi dari hari ke hari di dalam hidup kita, kita tidak bisa meresponinya dengan apa yang kita punya dalam hidup kita. Tetapi kita meresponinya melalui kehidupan yang dipersekutukan kembali dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita sebagai kasih karunia di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Kalau enggak, maka hidup kita adalah kehidupan yang enggak pernah beres setiap waktu. Coba, kalau Paulus dan Silas menganggap bahwa gempa bumi itu adalah mujizat yang Tuhan berikan, pintu-pintu terbuka karena Tuhan yang buat, sehingga dia bisa pergi melenggang kangkung dengan enak. Kepala penjara bunuh diri. Ada di koran enggak bahwa Paulus dan Silas adalah pembunuh dan jadi buron? Ya apa ya? Jangan lupa loh. Paulus dan Silas ini adalah narapidana dengan maksimum security loh. Amin saudara. Tetapi karena dia sudah mengalami perubahan, dia sudah mengalami penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidupnya, sehingga dia mengimani dirinya bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi segala sesuatu yang diinginkan Allah di dalam Yesus Kristus di dalam hidupku. Karena Yesus pernah berkata, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Kalau kamu mengerti aku, kamu mengerti pikiran Bapakku. Persekutuan di dalam Injil adalah membangun persekutuan saudara dan saya dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini penting. Sehingga ke gereja itu bukan cuma, Pak, saya tidak punya uang, Pak, tolong doakan saya, Pak. Bukan cuma itu. Mari yang sakit, sini taruh, kirim ke ke handphone saya doakan pasti sembuh. Bukan itu. Amin saudara. Dalam kesakitan saudara pun kalau itu adalah rencana Tuhan, maka saudara tahu bahwa kesakitan saudara akan mengerjakan yang baik buat Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Roy, kalau bicara tentang pengharapan itu berarti
Nggak singkat Pak Roy membangunnya. Memang nggak singkat. Tapi kalau nggak pernah dimulai, nggak akan pernah ada pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Pengharapan itu bisa dibangun melalui pertumbuhan rohani. Dari hari ke sehari di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga membangun sebuah mindset seperti yang dipunyai oleh Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi. Maka saudara akan melihat setiap tantangan yang hari ini ada pun, saudara akan meresponi dengan apa? Dengan pikirannya Tuhan, dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan saya percaya keputusan apapun yang saudara ambil bersama-sama dengan Kristus, itulah keputusan yang benar di hadapan Tuhan, yang membawa saudara kepada kemerdekaan demi kemerdekaan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini fokusnya kepada apa? Perubahan roh dan pikiran. Fokusnya kepada apa? Dimerdekakan dari cara hidup yang sia-sia. Untuk apa? Supaya saudara dan saya terikat dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya terhubung dengan Tuhan kembali. Sehingga dalam segala perkara keputusan-keputusan saudara adalah keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya saya rindu mulai pagi hari ini, saudara merubah fokus saudara. Saya ke gereja bukan untuk sakit saya. Saya ke gereja untuk hati saya. Saya ke gereja untuk mindset saya. Saya ke gereja untuk perubahan cara hidup saya. Saya mau beritahu kepada saudara, yang sakit pasti sembuh. Kenapa? Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat, kalau jiwanya sehat, tubuhnya, halo mama, ya, gak usah dipikir kaki, jalani saja. Saya mau ke gereja, saya mau belajar. Ketika saya belajar, hati saya, pikiran saya dipulihkan, kesehatan saya pun dipulihkan Tuhan. Kehidupan saya dipulihkan Tuhan, keluarga saya dipulihkan Tuhan, karena Tuhan yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Coba tutup mata saudara, mulai renungkan apa yang baru saja saudara dengar. Secara lama ya. Ambil waktu. Dan buka hati saudara untuk Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan dengan iman saudara, dan kau dengar. Amen. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan kepada Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kalau orang menyadari kenapa ketika seseorang terjangkit COVID dan tidak mengalami sesak, itu karena hati dan pikirannya sehat. Amin, saudara. Tidak ada ketakutan, dan dia percaya bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya sangat terinspirasi dengan papa mertua saya, namanya Pendeta Yohanes Wahyudi Budiarjo. Kalau saudara berasal dari gereja Betani, saudara pasti tahu bahwa beliau yang bagian membaptis jemaat. Waktu dia sedang sakit parah, hatinya, livernya mengalami sirosis. Ada orang-orang yang datang kepada dia. Bahkan ada seorang pengusaha yang secara finansial mampu. Lalu dia bilang sama mertua saya begini, Koin Liang, cari tempat untuk jangkau hati. Bawa baju tok, nggak usah bingung. Lalu mertua saya berkata, Weji, kamsia, nggak bergeming. Lalu istri saya, karena dia anaknya, dia bingung. Ditawari jangkau hati, dibiayai, tapi dia nggak mau. Dia nggak bergerak. Bukan nggak mau, nggak bergerak. Tapi dia katakan begini. Ya, istri saya berkata begini, Dedi kenapa, Dedi? Putus asa hidup itu. Dia bilang begini, nih, aku ini hamba Tuhan. Hidupku ini untuk Tuhan. Aku mati ini ketemu Tuhan. Apa bedanya? Kalau Tuhan mau aku hidup, nggak usah cangkok. Aku pasti hidup. Tapi kalau Tuhan mau aku pulang, aku ketemu Dia. Ada sukacita yang besar. Amin. Itu yang namanya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Kita nggak pernah gelisah dengan apapun yang terjadi. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini dikuasai oleh Dia. Itu sebabnya pagi hari ini kalau ada di antara saudara merasakan kegelisahan dalam hidup saudara, tutup mata saudara dan renungkan apa yang saudara baru dengar. Dia Tuhan saudara. Semuanya terjadi atas inisiatif Dia, atas cintanya kepada saudara. Siapa yang percaya bahwa saudara dicintai Tuhan, angkat tangan saudara. Atas cintanya kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya bangun persekutuan saudara dengan Tuhan melalui firman, melalui Injil Kristus di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Maka saya percaya hidup saudara pun mengalami perubahan. Mari angkat tangan saudara, katakan, Tuhan ini saya. Mulai hari ini saya belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Mulai hari ini saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Perkara-perkara yang tidak menyenangkan, hubungan dengan menantu, dengan anak, dengan cucu, dan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya tidak menyenangkan. Tapi mulai hari ini aku serahkan kepada Tuhan hatiku, supaya aku pun dapat dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat ke atas. Hambamu berdoa bahwa mulai pagi hari ini mereka dimerdekakan.
Mereka dapat menerima Engkau dengan segenap hati mereka. Mereka dapat menyerahkan hidup mereka dengan segenap hati mereka, segenap pikiran mereka, dan segenap akal budi mereka. Sehingga pada akhirnya hidup mereka bukan diri mereka lagi. Egois mereka hilang, menangnya sendiri hilang. Tapi mulai hari ini Kristus hidup di dalam hidup mereka, dan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan jemaat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Roy atas pelayanannya. Sungguh saudara diberkati pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Tangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, hidup kita ini bukan untuk diri kita, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Ayo, pagi hari ini biarlah kita sungguh-sungguh, kita tidak memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mulai memikirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk orang-orang yang ada sekitar kita, amin. Tujuan Tuhan memanggil kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan untuk diri kita saja keselamatan itu. Tapi keselamatan itu untuk siapa saudara? Orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita menyelamatkan mereka. Mari saudara, kita sungguh-sungguh pagi hari ini menangkap firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami. Ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kami. Apapun sekarang yang sedang kami hadapi, masa sulit apapun kami hidup, kami mulai memikirkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami, supaya hidup kami melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami. Kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami, supaya sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus kami dapat melakukan segala perkara yang sulit sekalipun Tuhan. Kami bersyukur atas hamba-Mu Pak Roy Tuhan, yang pagi hari ini sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kami bersyukur hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh pagi hari ini kami menangkap firman-Mu ini. Kami mulai mempraktekkan Tuhan apa yang Paulus lakukan. Kami mau belajar Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terus pakai hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, dalam pengembalaan bersama Bu Christine. Tuhan pakai terus Tuhan pengurapan Tuhan atas kedua hamba-Mu, dan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu dan memberkati keluarga hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan pagi hari ini kami juga menyerahkan Bu Endang dan juga Andre ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kalau mereka pagi hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah, tidak bisa melayani Engkau karena mereka dalam kondisi sakit Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam hidup mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu juga saudara kami. Mungkin dari mereka yang ibadah online, mungkin ada dari mereka yang sakit juga Tuhan di rumah. Engkau tahu Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu jamah Tuhan. Karena Engkau ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mengalami kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas jemaat X-Blessing Tuhan, atas anak-anak-Mu. Baik mereka yang membawa persembahan mereka maupun mereka yang tidak membawa persembahan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau mencukupkan hidup mereka. Pekerjaan mereka apapun yang saat ini dikerjakan oleh mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Supaya Tuhan menyediakan setiap hari Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan kekurangan Tuhan. Mereka tidak akan meminta-minta roti Tuhan, tetapi Engkau yang menyediakan roti bagi mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Silakan saudara duduk dulu. Saudara, minggu depan besok saya akan tetap membuka pendaftaran ya saudara untuk ibadah minggu depan ya. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya. PPKM masih berlaku. Tadi Pak Roy menyampaikan kita tidak perlu takut. Semua walaupun berjalan, semua apapun yang terjadi, bersama Dia kita pasti menang ya. Saya minggu depan saya akan hanya menambah sedikit jumlah daripada
jumlah jemaat yang boleh hadir bisa mendaftar. Kalau hari ini saya batasi 30, minggu depan saya menambah 10 ya, 40 orang. Jadi kita akan atur kursinya lagi, bisa 40 orang untuk hadir ibadah ya. Untuk minggu depan walaupun usia kita 5 tahun Mbak Roy. Ya, puji Tuhan kita 5 tahun, kita minggu depan ulang tahun gereja. Ya, puji Tuhan kita tetap mengikuti PPKM pemerintah ya. Oke, puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.